Kejadian ini bermula saat aku mengajak suamiku pulang kampung ke kampung halaman suamiku karena sudah lama kami tidak pulang kampung. Kampung kami berada di sebelah timur Pulau Jawa, kampung yang begitu nyaman, sejuk dengan udara yang begitu segar. Suamiku senang banget ketika aku mengajaknya pulang kampung. Kebetulan besok libur panjang. Malam ini kami persiapkan semua keperluan yang harus kami bawa. Biasanya kami berangkat jam 1 dini hari dengan harapan sampai di kampung jam 5 pagi. Kurang lebih butuh 4 jam perjalanan dari kota tempat kami tinggal untuk sampai ke kampung halaman suamiku. Kami berangkat dengan perasaan senang. Meski malam hari, kami menikmati perjalanan kami hingga tak terasa 4 jam perjalanan sudah kami tempuh. Sampailah kami di depan gang rumah suamiku. Kami harus parkir mobil di pinggir jalan dan jalan kaki sekitar 15 meter untuk masuk ke rumah. Dengan tujuan memberi kejutan kepada orang tua, karena kami sebelumnya memang tak memberitahu bahwa kami akan pulang kampung. Namun, saat hampir sampai di depan pintu rumah, langkahku terhenti. Mataku dikejutkan oleh sesosok berbaju putih berambut panjang tepat di sebelah kiri atasku. "Ada apa sayang?" tanya suamiku. "Gak kenapa-kenapa sayang," jawabku. Akhirnya kami lanjut masuk ke rumah. Dan benar, seperti dugaan kami, orang tua kami kaget sekaligus senang dengan kedatangan kami. Setelah kami bincang-bincang sebentar, kami lanjut bersih-bersih badan dan lanjut istirahat karena memang kelelahan. Jam 9 pagi kami bangun dan melakukan aktivitas normal seharian. Jam 20.00 atau jam 8 malam, aku dan suamiku berniat keluar rumah untuk pergi ke minimarket. Kebetulan bapak mertuaku duduk di teras rumah. Kami pamit untuk pergi, tapi bapak mertuaku bicara ke aku. "Nak, coba lihat di atas pagar itu." "Iya pak, kelihatan," sahutku. Kami melihat sosok yang aku lihat pas aku datang tadi pagi, kuntilanak yang sedang menangis. "Coba tanyakan, kasihan," pinta bapakku kepadaku. Dan aku dan bapak juga suamiku yang hanya bisa menyaksikan kami mulai berkomunikasi dengan kuntilanak tersebut. "Kamu kenapa?" tanyaku kepada makhluk itu. Sambil menangis dia berkata, "Aku terikat, tolong aku." "Kenapa kamu terikat? Siapa yang melakukan itu kepada kamu?" tanyaku lagi. Makhluk itu bercerita. Aku dan bapak mulai mendengarkan ceritanya. Saat itu aku seorang gadis,
Rumahku ada di belakang rumah yang kalian tempati sekarang. Dari sini sampai belakang sana masih berupa tanah kosong, tapi ada rumahku di sana. Waktu itu aku dilamar seseorang, tapi aku tolak. Dia nggak terima. Kemudian dia pergi ke dukun untuk mengerjai aku. Sampai aku meninggal, aku terikat seperti ini sekarang. Dan aku kesakitan akibat ulah dukun tadi. Tak ada yang bisa melepaskan ikatanku ini. Kuburanku tepat di bawah aku berdiri, tapi jauh di sana di dalam tanah. Aku terikat kesakitan seperti ini sudah puluhan tahun lamanya. Tolong bantu lepaskan ikatanku. Sambil menangis terisak dan dengan suara lantang si Kunti berkata, "Tolong lepaskan aku dari penderitaan ini." Dia menceritakan kisahnya itu dengan menangis, dan semua itu didengar oleh bapak mertuaku. "Ayo bantu," kata bapak. "Iya bapak, ayo," jawabku. Suamiku akhirnya mengerti apa yang terjadi dan menunggu kami membantu sesosok tadi. Dari sini aku dan bapak mulai menggunakan komunikasi batin yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kami untuk membantu sesama makhluknya yang membutuhkan. Aku dan bapak mulai mencari ikatan di tubuh makhluk itu. Setelah ketemu, aku coba untuk membukanya, tapi tidak semudah perkiraanku. Ternyata ikatannya kuat dan kencang. Dalam hati aku bicara, betapa sengsaranya makhluk ini, kasihan. Dan aku juga mendengar rintihannya. Aku berusaha membuka tali itu, tapi tak juga terbuka. Akhirnya aku duduk di kursi teras rumah untuk lebih fokus. Aku duduk bersila dan membaca doa. "Ayo kita potong aja talinya," kata bapakku. "Iya ayo pak," jawabku. Bapakku melakukan beberapa gerakan kebatinan untuk mengeluarkan pusaka keris yang akan digunakan untuk memotong tali itu. Sesaat kemudian, keluar keris di tangan kanan bapakku. Lalu kami segera memotong tali di kuntil anak itu, satu persatu, mulai dari kaki, pinggang, hingga kepala. Saat sedang memotong, tiba-tiba sesosok pria tua muncul dengan aura negatif yang aku rasakan. Perasaanku mulai curiga. Pria tua itu berkata dengan lantang, "Jangan ikut campur." "Siapa kamu?" Bapakku berkata lebih lantang lagi. Kuntil anak itu bicara, "Itu dia." Kuntil anak itu memberitahu kepada aku dan bapak bahwa pria tua itu adalah dukun yang membuatnya seperti ini. Pria itu berkata dengan nada marah, "Aku yang mengikatnya. Kalian jangan ikut campur urusanku." Aku dan bapak tak banyak bicara dan sepakat melawan si dukun tadi. Kemudian kami menggunakan kekuatan kami masing-masing untuk melawan dukun itu. Beberapa saat kemudian, dukun itu kewalahan dan kalah. Dia lari ke rumahnya yang jauh di hutan sana. Kami tidak tinggal diam. Kami kejar dia. Kami serang. Kami hancurkan dan porak-porandakan tempat tinggalnya. Kami lumpuhkan dan kami buang ilmu hitamnya, agar kelak dia tak berbuat lagi kejahatan serupa.
Rupanya, sesaat sebelum ilmunya kami buang, dia sempat memanggil gurunya yang akhirnya datang. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kami juga melahkan gurunya. Kami juga berhasil melumpuhkan dan membuang ilmu hitam gurunya. Mereka berdua sempat meminta untuk tidak dihilangkan ilmunya, tapi kami tidak menghiraukannya. Setelah melakukan semua itu, kami kembali fokus ke Kunti. Aku melihat dia terdiam melihat kami melakukan semua itu, sambil dia meneteskan air mata. Kami lanjut memotong tali ikatan di kuntilanak itu, perlahan tapi pasti, dan akhirnya alhamdulillah selesai juga. Kunti itu berkata, "Terima kasih atas semuanya. Aku akhirnya bisa kembali ke tempatku dengan tenang." Aku dan Bapak hanya menganggukkan kepala kepadanya. Setelah kejadian itu, hari-hari berikutnya, aku tak lagi melihat kuntilanak itu. Dia benar-benar kembali ke alamnya, dan aku pun merasa lega bisa membantunya. Sebenarnya suamiku biasa melihat pemandangan seperti yang terjadi barusan, karena kami biasa melakukannya. Tak terasa, kejadian tersebut butuh waktu lebih dari 1 jam, dan jam di HP-ku menunjukkan 22.00. Akhirnya aku dan suamiku mengurungkan niat pergi ke minimarket, tapi kami tetap keluar rumah pergi ke alun-alun kota untuk cari camilan. Sesampainya di alun-alun, kami beli yang kami perlukan. Kebetulan kami parkir mobil di pojok kiri utara alun-alun. Di situ ada rumah besar kosong. Tentu saja aku lihat beberapa makhluk yang ada di situ. Tapi ada satu makhluk yang buat aku penasaran. Dia menatap tajam ke arahku. Dan akan aku ceritakan kisahnya di video selanjutnya.